Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 1 September 2022. Haleluya, puji Tuhan. Kita saat ini sudah memasuki bulan September tanggal 1. Ingat Bapak Ibu ya, pada waktu minggu lalu saya ingat sekali pada waktu tanggal 25 Agustus tahun 2022 saya pernah katakan minggu depan kita sudah memasuki 1 September. Puji Tuhan, ternyata saya katakan minggu yang lalu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur karena Bapa kita Yesus sangat baik. Sudah pelihara kita hari demi hari, waktu demi waktu, demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita melangkah tidak pernah sendiri, melangkah bersama dengan Tuhan. Untuk itu, mari kita selalu mengiring Tuhan Yesus. Karena iring Tuhan Yesus dengan setia, berfirman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat 13, saya baca demikian firman Tuhan. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin, puji Tuhan. Cepat atau lambat Yesus pasti datang. Tapi menjadi masalahnya kita tetap setia atau tidak setia. Tapi bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau setia iring Engkau, iring Yesus. Dan firman Tuhan tema pagi ini dengan tema tidak menyimpang. Karena kita nanti baca firman Tuhan, biar kita hari demi hari jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berada di dalam jalan lurusnya Tuhan, mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Pagi ini saya akan menyanyikan sebuah pujian, iring Maha Tuhan, dan Tuhan Yesus bersama kita. Amin, haleluya. Iring Engkau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Amin, haleluya. Tidak lain juru selamat, hanya oleh darah-Mu. Amin, haleluya. Aku hendak ikut Tuhan Yesus yang melindungi hidupku. Amin, haleluya. Aku hendak rindu seperti Tuhan Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring Engkau di sengsara, karena kuasa yang kelam. Amin, haleluya. Aku tahu satu kali aku akan menanglah. Amin, haleluya. Aku hendak iring Yesus yang selamatkan hidupku. Amin, haleluya. Aku hendak rindu seperti Tuhan Yesus, itulah kerinduanku. Amin, haleluya. Iring dalam hal menyangkal pikul salib, diriku yang beri megah. Amin, haleluya. Aku hidup dalam Tuhan Yesus sampai kelak aku berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Aku hendak ikut Tuhan yang selamatkan jiwaku. Amin, haleluya. Aku jadi sama seperti Yesus, itulah kerinduanku. Iring Engkau saja Tuhan, ada damai sentosa. Haleluya. Tidak lain juru selamat, hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Aku hendak iring Engkau Bapakku yang lindungi jiwaku. Amin, haleluya. Itulah kerinduanku, hidupku sama seperti Yesus. Haleluya. Aku hendak iring Tuhan Yesus yang selamatkan hidupku. Amin, haleluya. Aku rindu sama seperti Yesus sampai aku masuk surga. Haleluya.
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ialah Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Engkau yang maha sempurna. Bapa, terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang sempurna. Sucikan pikiran kami, sucikan mulut kami, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, segala kesalahan kami, hilaf kami. Ampun Bapa. Roh Kudus kami tuntun hidup kami, supaya kami melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan. Hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Kamis pagi ini tanggal 1 September 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ikut Yesus. Kita mau iring Yesus dengan kesetiaan. Karena firman Tuhan katakan tadi, barang siapa yang bertekun sampai akhir, sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Mari kita mau ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini mari kita membaca firman Tuhan perjanjian lama. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita baca 2 Tawarikh pasal 34 ayat 13 sampai 33. Kemarin kita baca 2 Tawarikh pasal 33, Saudara ya. Dari ayat selama satu pasal. Puji Tuhan. Pagi ini kita baca pasal 34 ayat 13 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau menunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaran Musa. Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengarkan perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mikah, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalam kitab ini." Maka pergilah Hilkiah dengan orang-orang disuruh raja kepada Nabi Hulda, istri seorang pengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tohat,
bin Hasrah, penunggu pakaian-pakaian. Nabi itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kudengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan kau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyak pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yaitu Allah nenek moyang mereka. Ayat 33 yang terakhir. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 34 ayat 13 sampai 33. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada kata tidak menyimpang, kalimat tidak menyimpang, ada tertulis di dalam ayat 33. Maka sepanjang umur hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Amin. Demikian firman Tuhan pagi ini, supaya kita juga jangan pernah menyimpang. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua tentang tidak menyimpang. Yaitu yang pertama, mari kita mau ikuti Tuhan, memelihara firman Tuhan. Tertulis di dalam ayat 21b. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan, jadi harus kita pelihara firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang, saudara. Kalau kita menyimpang berarti jauh dari Tuhan. Kita akan jauh dari Tuhan. Hidup kita akan mati, saudara. Kering dan dibuang keluar, dibakar. Tapi kalau kita tidak menyimpang, ada pemeliharaan Tuhan. Oleh itu mari pelihara firman seperti di dalam Lukas pasal 11. Saya mau baca. Kita harus pelihara firman. Dalam Lukas pasal 11 ayat 28 demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 28 firman Tuhan katakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari 3 poin yang kita terima firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, jangan tidak menyimpang atau tidak menyimpang. Harus kita pelihara firman Tuhan. Senantiasa setiap firman yang kita dengar, kita simpan di dalam hati kita. Dan selalu kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan pernah menyimpang, tapi hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Itu pertama, pelihara firman. Dan yang kedua, mari kita ikuti minta petunjuk Tuhan. Di ayat 26. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan. Setiap apapun hari ini kita mau beraktivitas apapun, selalu jangan lupa kita minta petunjuk Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Sebab kita di luar Tuhan, kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan dalam Mazmur 60 ayat 14, kita sanggup melakukan
dengan perkara besar. Dan selalu minta petunjuk Tuhan, seperti di dalam Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oleh karena itu mari yang kedua, kita minta petunjuk Tuhan, supaya setiap apa yang kita kerjakan selalu minta pimpinan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Kalau minta petunjuk Tuhan, saya percaya adalah pimpinan Tuhan. Seperti Raja Yosia, senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, memelihara firman yang pertama. Kedua, minta petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga, mari, ayat 31. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Yang ketiga, mari kita mengikuti Tuhan dengan setia. Komitmen kita seperti dalam pujian, aku hendak iring di Kau Tuhan, senantiasa bersama dengan Tuhan. Kalau bersama Tuhan kita aman, saudara. Kalau kita jauh dari Tuhan kita hancur, gagal kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuk kepada orang yang jauh dari Tuhan. Tapi kalau dalam ayat ke-7, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan tidak menyimpang. Ada 3 poin. Yang pertama, mari kita mau pelihara firman Tuhan. Dan yang kedua, kita meminta petunjuk Tuhan, supaya Tuhan berikan arah langkah hidup kita. Dan yang ketiga, kita selalu mau ikuti Tuhan. Berarti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita ikuti. Sehingga demikian kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Seperti di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5. Ini menjadi pegangan kita bersama. Supaya kita senantiasa dengar firman Tuhan. Jangan hanya sekedar dengar. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, harus kita ikuti firman Tuhan. Lakukan dengan setia. Sehingga demikian kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Karena kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Saya mau baca Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan yang punya segala-galanya, segala macam yang kita miliki, itu semua berasal dari Tuhan. Maka ada 3 poin yang kita minta sama Tuhan. Jangan pernah menyimpang, tidak menyimpang, yaitu kita mau pelihara firman Tuhan. Dan yang kedua, kita selalu minta petunjuk Tuhan, berarti membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita ikut Tuhan dengan setia. Sehingga demikian kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Sehingga kalau menjadi harta kesayangan Tuhan, suatu saat kalau Yesus datang, nama kita disebut bersama Tuhan kekal surga buat selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku hendak iring di Kau Tuhan Yesus, yang lindungi jiwaku. Haleluya. Aku hendak Yesus, serupa dengan Yesus, sampai aku hidup di surga kekal selamanya. Aku hendak iring di Kau Tuhan Yesus, yang lindungi jiwaku. Amin. Haleluya. Aku rindu hidup seperti Engkau Yesus, sampai aku masuk ke surga. Aku hendak iring di Kau Tuhan, yang lindungi jiwaku. Amin. Haleluya. Aku rindu sama seperti Engkau Yesus, sampai aku masuk ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, jangan pernah menyimpang atau tidak menyimpang dalam 3 poin yang kita dengar firman Tuhan pagi ini, yaitu kita pelihara firman Tuhan dan kita minta petunjuk Tuhan. Dan ketiga, jaga kesetiaan kita tetap ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya.
Kita berdoa kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu bisa berangkat ke Israel tanggal 7 Desember sampai tanggal 18 Desember bersama saya sebagai hamba Tuhan, bersama Yael Holy Land Tour and Travel yang diberkati Tuhan. Saya bawa di dalam doa. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Asal kita percaya melangkah dengan Tuhan bersama dengan Yesus, kita tampil lebih daripada menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.